Ini harusnya nggak kayak gini kan? Harusnya kenceng. Nah tuh. Untuk kasus ini dia pergerakannya kaku Pak. Yang normal kan elastis ya Pak ya. Saat belok entah kiri atau kanan bunyi. Mas Agus, pembagian setir tuh kayak mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia. Selamat siang, terik sekali, cerah hari ini di Yogyakarta. Tepatnya di bengkel AHA Motor. Ini sedang akan istirahat ya, udah mau setengah 12, makan siang, sholat, dan sebagian juga masih ada yang test drive. Nah, ada yang mau kita bagi nih buat Sobat Ahapedia. Mungkin sangat bermanfaat, terutama mobil-mobil penggerak depan ya. Karena rata-rata sekarang juga sudah mulai beralih dari penggerak belakang ke penggerak depan. Ada Avanza yang sudah melakukan pindah mazhab. Sekarang jadi penggerak depan. Baik, ini ada Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Taufik dan Sobat Ahapedia? Alhamdulillah, kabar baik Mas Ilham. Gimana Mas Ilham siang hari ini? Panas nggak ini? Lumayan Pak, cukup panas hari ini Pak. Iya, tapi masih ada pelindung nih ya, jadi nggak terlalu panas ya kan? Iya. Mas Ilham, ini Ya? ada mobil penggerak depan X-Trail ya? Ya, X-Trail Oke. 31 ini Pak. Nah, ini ada kasus apa nih Mas Ilham di mobil ini? Khusus mobil ini untuk saat ini yang kita kerjakan, dia saat belok entah kiri atau kanan, yang beloknya ini setirnya mentok. Oh, setir Putar mentok ya? balik itu. Oh, putar balik ya, setir mentok. Dia bunyi. Oh, bunyi. tak 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 Ya. tak gitu. Itu sampai getar ke setir gak itu? Kalau pas beloknya enggak, tapi pas berikutnya akselerasi awal dia ada getaran. Oh, jadi hanya bunyi pada saat dia diputar setir mentok. Ya. Oke. Kalau udah parah mungkin belum sampai mentok juga udah bunyi Pak. Oh, itu hanya berlaku pada saat putar balik atau umpamanya ada tikungan-tikungan. Kalau tikungan biasa di jalan apa? Kalau untuk tikungan yang enggak begitu ekstrim, mungkin sesekali ya, tergantung kondisi ini rusak. Oh, Ini yang rusak seberapa jadi apa parah. nih Mas nih? Bagian apa yang rusak Ini kalau bunyi kayak CV gini? join bagian outer Pak. Oh, CV join bagian outer nih Sobat Ya. Ahapedia. Isinya kayak gini nih. Apa aja Mas ini? Dalamannya apa nih? Laker sih Pak. Laker. Ya. Oh. Ini kalau untuk kasus ini dia pergerakannya kaku Pak. Oh, udah kaku nih, Ya. jatuhnya kayak gini kaku Kalau nih. yang normal kan elastis ya Pak ya. Oh. Mudah kiri kanan, ini kaku. Tapi kan kalau dilihat dari grease-nya masih ada Mas. Ya, kita nggak ini Pak. Jadi bukan masalah grease berarti ya? Ya, bukan, nggak semua Hah? karena grease Yang juga habis Pak. itu namanya ya? Bisa jadi sebelumnya udah pernah habis terus di re-grease ulang. Oh, tambah ya? Kasusnya kan bisa dari laher-lahernya ini udah aus. Kalau enggak ya macet kayak ini. Oh, tuh, coba tapi dia lihat ya. Nah, tuh. Harusnya itu elastis kata Ya, Mas Ilham. harusnya mudah lah. Mudah ya? Oke. Nah, kasus seperti ini sering terjadi nggak Mas? Buat mobil-mobil penggerak depan? Sering sih Pak. Apalagi yang CC cukup tinggi ya, 2500. Oh, gitu? Itu lebih sering sih. 2500 tuh sering. Tapi nggak menuntut kemungkinan yang CC Kecil juga ya, yang 1500 itu ya? Ya. Oke. Nah, penyebab utamanya apa Mas? Selain dari tadi kan Mas bilang bisa jadi memang usianya, Ya, gitu bisa ya. dari usia, bisa dari pernah kehabisan ini. Pernah kehabisan grease, Ya. itu gemuknya, atau apakah mungkin ada jalan yang apa istilah itu? Yang bergelombang sehingga membuat dia bunyi enggak? Selain dari itu bisa dari ini Pak, mounting biasanya. Oh, ketika mounting. mounting itu udah turun, Hah. udah rusak lah katakanlah. Dia bisa mengganggu ini Pak. As. Tingkat ini katakanlah semisal normalnya agak belok sih, lurus agak Ya. belok dikit. Ketika mounting rusak, itu beloknya makin parah. Jadi si pergerakan CV join-nya bakal makin ekstrim lah Pak. Pokoknya ini aja Pak, udah kita bongkar. Oh, ini mah ada engine mounting ya? transmisi nih Pak. Oh, transmisi. Ya, mounting transmisi cukup gede. Oke. Udah Rusak tuh? bener-bener putus ini Pak. Wah. Tuh, Sobat Ahapedia.
Coba dilihat. Wah. Ini harusnya nggak kayak gini kan? Harusnya kenceng. Nah tuh. Ayo lo. Nah, ini apa pengaruhnya, Mas? Apakah salah satunya penyebabnya ini yang menyebabkan outer ini jadi Ya, jebol? salah satu penyebab sih Pak, nggak bisa Pastikan. nggak bisa dipastikan. Tapi bersamaan memang ini jebol. Ya, Nah, tuh sobat Tapedia. Jadi kalau sudah apa Mas ya? Engine mounting ya ta? Engine ya, mounting entah atau engine mounting transmisi, itu sih. jebol, coba segera diganti gitu ya. Ya, Karena tadi masalahnya tidak hanya di kasus mountingnya, tapi bisa merembet ke CV yang lain. joint juga bisa. Oke. Baik. Nih, CV joint ini kan ada outer dan ada Ada inner, inner. Nah, yang bisa diganti itu yang bagian mana, Mas? dua-duanya bisa Pak. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Baik. Nah, kalau untuk penggantian spare part yang dipakai itu ada yang ori atau bagaimana, Mas? Ada Pak, ada yang ori, ada yang imitasi. Oh, oke. Kalau untuk mobil ini kita pakai yang imitasi Pak. Oh, berarti yang inilah ya, apa? KW ya? Ya, Baik. Nah, ada efek nggak, Mas? Penggantian yang tadinya original menjadi non ori. Oke. Apakah tetap sama, cuma mungkin waktunya yang tidak panjang atau ya, gimana? bener banget Pak Topik. Kalau dari segi difficulty ya katakanlah ketahanan partnya ya, Ya. itu mungkin jauh lebih cepat rusak yang non original dibanding yang original. Harga juga lumayan jauh Wah, perbedaan jauh ya? banget, Pak. Jauh banget ya? Nah, berarti ada yang non ori dan ada yang ori. Ya, Berarti perbedaan harga juga sangat beda. jauh. Jauh Untuk ya? harga perbedaannya sangat jauh Pak. Oke. Nah, kalau untuk ini sendiri yang outer yang kita ganti, ini harganya bisa berapa? Hampir 1 jutaan lebih? Kisaran 500 sampai Oh, 500-an. 500 ke atas lah. 500 ke Tapi atas? nggak sampai sejuta sih. Wah. Tapi padahal kalau nggak salah ini, saya pernah ganti, Mas. Ya. Yang apa namanya, copotan. Copotannya aja 3 juta. Karena masalahnya kemarin itu, dia udah kelihatannya udah masalah di ini, Mas. Apa namanya? Di Ini ya, asnya ini iya, udah asnya melengkung ya? Benar melengkung. Nah, baik. Nih Mas Ilham, tadi kan kita berbicara bahwa pengaruh dari apa? Mounting Transmisi atau mounting mesin itu sangat berpengaruh terhadap ya, apa namanya itu, ketahanan ya dari as roda ini. salah satu faktor penyebab rusak si drive shaft ini Pak. Baik. Nah, jadi kalau yang Mas tahu ini, yang sering dibuka, apa sih penyebab yang paling sering dari as roda ini bermasalah? Kalau yang sering sih biasanya dari bootnya udah pada sobek, terus fat grease yang ada di dalamnya pada keluar Pak. Ketika nggak ada pelumasan di dalam, jadi laharnya tadi langsung ketemu dengan si sasisnya rumahannya CV joint Pak. Jadi nggak ada pelumasan, mudah aus, terus oblak. Bisa timbul bunyi dari situ. Nah, kalau ini bootnya berarti ya, Mas? Ya Pak. Nah, tuh. Bisa dilihat seperti apa sih dalamnya? Nah. Oh, jadi grease-nya ada di sana ya? Iya Pak. Oke. Nah, ini ada di posisinya ini, Mas ya? Ya, sini Pak. Nah, kayak gini coba tapi dia. Oke. Jadi yang dijual itu terpisah ini tok ya? Ya. Oh, untuk outer ya. Tuh. Oke. Nah, seberapa lama, Mas, kawan-kawan atau customer kita ini yang datang ke sini pas penggantian outer apa namanya? CV joint ya? Ya. Yang tidak ori. Berapa lama bertahan mereka? Ada nggak yang pokoknya balik ke sini baru diganti terus berapa bulan balik lagi gitu? Enggak Enggak sih Pak. bertahun. Mungkin bisa 2 tahunan ada. 2 tahunan aja ya. Oh, oke. Jadi lumayan sobat tapi Ya. dia 2 tahunan untuk menghemat budget sampai 3 juta ya. Kalau beli yang itu baru copotan loh. Kalau yang Ya, asli berarti kalau di atas 5 juta, 7 jutaan katanya, Mas, kalau nggak salah. Ya kemungkinan segitu Pak. Tergantung cc mobilnya ya. Iya. Semakin besar semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Baik. Nah, sobat Tapedia,
berhubungan dengan getar tadi yang bunyi ya, bunyi pada saat bunyi saat belok patah ya, terbalik lah ya. Nah, tadi kan akhirnya dapat diketahui bahwa penyebabnya adalah ini, ya kan. Nah, bagaimana tips nih dari Mas Ilham untuk kita pemilik kendaraan penggerak depan agar kendaraan kita tuh lebih awet yang berhubungan dengan suara-suara pada saat berbelok? Oke Pak, kalau untuk tipsnya sendiri bisa dari ini Pak, pembagian setir itu sama apa enggak? Kalau pembagian setirnya beda, kemungkinan bisa cepat untuk merusak ini. Seperti ini tadi, ketika mounting udah rusak, pergerakannya ini kan ekstrim. Begitu pula dengan ketika setir, pembagian setir nggak sama juga, itu pengaruh juga. Oke, jadi pembagian setir itu seperti apa? Pernah dibahas oleh Mas Ardi? Bisa dicontohkan nggak? Pembagian setir itu seperti apa sih? Ayo. Pak Agus, pembagian setir ini apa saiki? Mas Agus, pembagian setir itu kayak mana Mas? Yang dimaksud dengan pembagian setir? Putaran ke kanan ataupun ke kiri, Pak. Tidak seimbang? Ya, Nah, kalau contohkan, ini gimana nih? bentar Pak ya. Ini normal atau tidak? Oh ini kebanyakan gini Pak. Wah, kebanyakan ke kiri. Ini kiri mentok segini Pak ya. Oke. Untuk ke kanannya cuma segini, nggak sampai. Harusnya? Harusnya dia sama Pak, kanan kiri. Oh, begitu. Nah, itu tadi mempengaruhi kepada CV joint. Salah satunya. CV joint. Oke. Sama ini spiral kabelnya biasanya sering putus. Oke, baik. Terima kasih, Mas Agus. Lanjut lagi. Nah, tuh, Sobat Apedia. Jadi, perhatikan setir ya. Perhatikan setir, sekali-sekali dites pembagiannya seimbang nggak kiri dan kanan. Karena efeknya ternyata ada di salah satunya ini nih. Selain dari ke as tadi Mas Agus juga bilang pengaruhnya ke Spiral kabel ya. Untuk tips yang kedua, ya. mungkin kita udah sering ngomongin ya Pak, ketika ada boot yang sobek. Kalau enggak, mungkin ketika ini aja, mungkin teman-teman sobat AHpedia bisa ngecek di area lower arm atau area mesin bawah lah, ada noda-noda Grease ya. grease apa enggak. Kalau semisal ada, kemungkinan boot drive shaft-nya udah pada Sobek ya. Jadi jangan dibiarkan. Ya, segera ke bengkel langganan aja Pak. Untuk mengganti boot tadi. Ya. Oke, baik. Harga bootnya itu terpisah dengan apa namanya? Dengan CV jointnya? Kalau untuk ori terpisah Pak. Sebenarnya semuanya terpisah sih. Oh bisa ya? Bisa. Nggak harus beli. Ya, nggak harus beli satu set sama CV jointnya. Oke, baik. Berarti tinggal beli yang ini. Biasanya yang rusak yang mana Mas? Biasanya yang depan atau yang luar atau yang dalam? Yang bootnya itu? Dua-duanya bisa rusak sih Pak. Oke. Ini loh Sobat Apedia. Ini kata Mas Ilham tuh bisa robek nih. Biasanya robeknya yang dalam atau yang cekungannya? Bisa di area sini. Kalau enggak, ini bisa lewat celah-celah klem. Bener, putus ya? Iya, ketika klemnya nggak kencang, biasanya grease-nya pada keluar. Oke. Entah yang dari yang klem yang kecil atau klem yang besar, itu bisa keluar. Atau pernah juga saya lihat Mas, ini yang malah kepotong ini ya? Klemnya kuat. Nah, biasanya itu karena kenapa? ini ketika yang diomongin tadi ya, ketika pembagian setir yang nggak sama, itu kerjanya bakal ekstrim. Gitu, ini rupanya. bakalan main terlalu apa? Narik ya? Ya. Disitulah dia putus ya? Ya Pak. Lama kelamaan ini putus Mas. Ya. Ya. Makanya saya pernah lihat Sobat Apedia ada mobil di sini yang ininya bagus, nggak ada bocor, tapi ininya kepotong. Nah betul, ternyata salah satunya penyebabnya tadi itu ya Mas ya. Pembagian setir yang tidak rata, tidak seimbang ya antara kiri dan kanan. Baik, menarik Sobat Apedia, ilmu yang sederhana yang tidak terlalu rumit, tapi ini mengakibatkan kita harus mengeluarkan uang lebih. Seharusnya kalau ini tadi dari awal kita atasi dengan pembagian setir yang normal,
mungkin akan lebih panjang ya. Ya, benar. Nah, baik Sobat Topedia, tips dari Mas Ilham tadi silahkan kita perhatikan kendaraan kita. Mudah-mudahan kendaraan kita dalam keadaan normal agar part-part dan komponennya juga bisa lebih lama Awet, ya. usianya ya, awet. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat Apedia. Mungkin semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Ilham. Lanjutkan lagi pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.